Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Oke, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, untuk mata kuliah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau perkembangan ICT, kita sudah memasuki pertemuan kedua. Tema perkuliahan kita yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Ya, memang agak sedikit membosankan ya kalau bicara sejarah ya kan? Karena kalau kata liriknya Mbak Inul itu lagunya kan, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku masa lalu, biarlah masa lalu. aduh jadi dangdut koplo ya. Nah, jadi masa lalu itu ngapain sih kita ungkit-ungkit lagi? Ya, tapi ini beda ya, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu. Ini prosesnya bagaimana dari zaman ke zaman, dari era mengenal tulisan, kemudian mengenal media cetak, hingga sampai sekarang berkembang pesat teknologi yang sudah menggunakan internet dan bisa komunikasi secara interaktif ya. Itu prosesnya kita akan bahas di sini. Oke. Perkembangan peradaban manusia itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana manusia zaman dulu, jadi melalui gambar-gambar di dinding-dinding gua ya, seperti ini gambarnya tuh iya, kalian bisa lihat bagaimana manusia purba dulu ya, zaman-zaman masih primitif ya, dia menggambar untuk mengungkapkan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah ada peletakan tonggak sejarah ya, atau prasasti ya. Jadi prasasti ini adalah sebagai bukti bahwa manusia itu peradabannya sudah berkembang, sampailah akhirnya kepada era terakhir yaitu arus informasi, di mana sudah bermunculan internet. Inilah masa prasejarah ya. Masa prasejarah itu sebelum 3000 sebelum Masehi ya, 3000 sebelum 3000 sebelum Masehi ya. Ya Allah. Nah, disinilah manusia prasejarah mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitasnya dalam bentuk gambar ya, yang ada di dinding gua tadi, sebagai bahasa isyarat bahwa mereka sudah mampu berkomunikasi karena belum mengenal bahasa, belum mengenal kata, belum mengenal huruf, jadi masih belum mengenal bahasa, belum mengenal huruf ya, apalagi mengenal tulisan. Nah, kemudian kita masuk ke 4 era perkembangan teknologi komunikasi ya. Jadi menurut salah satu ahli komunikasi dunia ya, yaitu Everett M. Rogers, dalam bukunya Communication Technology mengungkapkan bahwa ada 4 era perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama itu adalah era komunikasi tulisan, yaitu 4000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan era komunikasi cetak dimulai tahun 1400 sampai sekarang. Kemudian ada era telekomunikasi berlangsung dari tahun 1840-an hingga sekarang. Dan yang terakhir ada era komunikasi interaktif, yaitu tahun 1946 hingga sekarang ya. Jadi 1 tahun setelah Indonesia merdeka itu adalah masuk ke dalam era komunikasi interaktif. Nah, kita masuk ke dalam masa sejarah ya, dimana inilah awal mula manusia pertama kali mengenal tulisan, yaitu adalah bangsa Sumeria ya, menggunakan simbol-simbol melalui sebuah bentuk tulisan, yaitu piktografi ya. Ini gambarnya ini ya. Kemudian masuk ke masa sejarah yang kedua, bangsa Mesir kuno ya, menggunakan huruf hieroglif
Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Hampir mirip dengan piktograf, tetapi di sini bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju katanya ya, dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria tadi. Ya, jadi sama-sama masih menggunakan simbol ya. Saya juga nggak tahu ini ada lambang burung, ada lambang makanan ya, jadi burung makan nasi mungkin ya. Ya hanya sejarawan ya, yang arkeolog mungkin lebih paham dan bisa membaca huruf hieroglif ini ya, dari bangsa Mesir kuno ya. Jadi bisa kalian bayangkan, jadi zaman Firaun masih orok ya ini, jadi mereka menggunakan simbol hieroglif. Nah, selanjutnya masuk ke proses atau era masa sejarah yang ketiga, di mana manusia sudah bisa membuat kertas dari serat pohon papirus. Nah, ini sama-sama dari bangsa Mesir kuno ya. Jadi pohon papirus itu dimanfaatkan oleh bangsa Mesir kuno sebagai kertas untuk media menulis dan menyampaikan informasi. Jadi mereka tulis di atas kertas papirusnya ya, berbentuk gambar ya. Nah, jadi di pinggir-pinggiran sungai Nil itu banyak pohon papirus, dan itu dimanfaatkan seratnya untuk menjadikan kertas ya. Jadi sudah mulai berkembang. Dan masuk ke masa sejarah selanjutnya, yaitu bangsa Cina yang berhasil menemukan kertas dengan bahan yang lebih bagus, yaitu dari serat pohon bambu ya. Kalau tadi kertas papirus itu masih agak kasar ya kan. Nah, sekarang ini bangsa Cina sudah berhasil menemukan kertas di tahun 105 sebelum Masehi. Nah, itu mereka sudah menemukan kertas yang kita pakai sekarang ini ya, sudah agak halus ya bahannya ya. Di era ini juga ditemukan sistem angka 1 sampai 9 ya di India. Kemudian barulah ditemukan angka 0 ya. Jadi sudah mulai mengenal angka ya. Di masa-masa ini ketika manusia sudah menemukan kertas, mereka juga sudah mengenal angka. Kemudian masuklah ke era modern ya. Era modern ini sudah masuk ke dalam era teknologi industri ya, di mana penemuan mesin cetak ya pertama oleh Johannes Gutenberg di tahun 1455. Ya, ini dia gambar mesin cetaknya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah mesin cetak di tahun 1837 Samuel Morse ya ini menemukan sebuah alat komunikasi baru bernama telegraf. Dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut ya. Jadi proses kerjanya seperti itu ya. Mungkin ini cikal bakal telepon ya, karena setelah ini ditemukanlah telepon oleh Alexander Graham Bell di tahun 1877. Jadi telegraf itu adalah cikal bakal sebelum ditemukannya telepon ya. Jadi telepon ini kan melalui gelombang elektromagnetik ya. Jadi menangkap suara, kemudian suaranya dikirimkan melalui sinyal dan kita terima dalam bentuk suara juga. Di masa modern, di era teknologi industri, ditemukanlah juga komputer elektronik digital pertama ya tahun 1939, yaitu oleh Dr. John V. Atanasov. Ya, ini namanya nih ya, agak susah ya. Mau tahu gambarnya komputer elektronik digital pertama? Ini dia. Iya. Seperti itu ya, jadul sekali ya. Nah, masih besar ya, jadi masih perangkatnya itu masih gede banget gitu ya. Nggak kayak sekarang ya. Nah, komputer terus mengalami perkembangan hingga muncullah internet pertama kali di tahun 1972 ya. Nah, kemudian di tahun 1991
Diperkenalkan istilah fasilitas internet yang biasa kita sebut World Wide Web atau WWW ya, www.budiluhur.ac.id ya, itu kan adalah domain ya, website ya, yang sampai sekarang banyak sekali website bermunculan. Oke, jika diringkas, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 4 era tadi ya. Yang pertama adalah gelombang prasejarah ya, orang baru mengenal tulisan. Kemudian gelombang kedua yaitu ada teknologi industri tadi, gelombang ketiga internet, dan gelombang keempat telekomunikasi, yaitu bagaimana di mana manusia sudah bisa berinteraksi secara interaktif dengan orang lain. Oke, ini ada bahan diskusi tugas ya, di mana temanya itu adalah internet ya, karena internet ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat primer bagi kita ya. Tanpa internet mungkin hidup itu terasa hampa ya. Seiring dengan perkembangannya internet, banyak sekali dampak-dampak positif maupun negatif. Nah, jadi kalian sebutkan saja dampak positif dari internet itu apa dan dampak negatifnya apa. Oke, dan bisa dikaitkan dengan bidang komunikasi. Langsung saja submit di e-learningnya ya, di assignment. Nanti akan saya cek dan dicek. Oke, untuk pertemuan kedua dengan tema sejarah perkembangan teknologi komunikasi, kita akhiri dulu sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp group. Sampai jumpa di pertemuan ketiga dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.